Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak mengenai Asmaul Husna. Apa udah ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Kalau belum, yuk kita pelajari sama-sama. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Langsung saja ya kita belajar tentang Asmaul Husna. Jadi apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna sendiri berasal dari dua kata. Asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik. Jadi, nama-nama baik yang dimiliki Allah itu disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Jadi, kita dapat mengenal Allah, salah satu caranya adalah dengan mengenal Asmaul Husna ini. Jadi, ketika kita akan berdoa kepada Allah, kita dianjurkan untuk mengawali terlebih dahulu dengan membaca Asmaul Husna setelah bacaan hamdalah dan sholawat. Karena dengan meminta kepada Allah melalui membaca Asmaul Husna ini dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan. Membiasakan membaca Asmaul Husna setiap hari akan membawa keberkahan untuk kita. Kemudian tadi kan udah disebutin ada 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Kita bisa sebutin bareng-bareng ya. Jadi ada 99 Asmaul Husna. Jadi yang pertama itu Ar-Rahman, artinya Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Allah yang Maha Penyayang. Al-Malik, Allah yang Maha Merajai. Al-Qudus, Allah yang Maha Suci. As-Salam, Allah yang Maha Memberi Kesejahteraan. Al-Mu'min, Allah yang Maha Memberi Keamanan. Al-Muhaimin, Allah yang Maha Mengatur. Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, Allah yang memiliki kegagahan. Al-Mutakabir, Allah yang Maha Megah, yang memiliki kebesaran. Kemudian Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Al-Bari, Allah yang Maha melepaskan. Al-Musawwir, Allah yang Maha membentuk rupa. Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Al-Qahhar, Allah yang Maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu. Al-Wahhab, Allah yang Maha memberi karunia. Ar-Razzaq, Allah yang Maha pemberi rezeki. Al-Fattah, Allah yang Maha pembuka rahmat. Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Al-Khabir, Allah yang Maha menyempitkan. Al-Basit, Allah yang Maha melapangkan. Al-Khafid, Allah yang Maha merendahkan. Ar-Rafi', Allah yang Maha meninggikan. Al-Mu'is, Allah yang Maha memuliakan. Al-Muzil, Allah yang Maha menghinakan. Al-Sami, Allah yang Maha mendengar. Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Al-Hakam, Maha menetapkan. Al-Adil, Allah yang Maha adil. Al-Latif, Maha lembut. Al-Khabir, Maha mengenal. Al-Halim, Maha penyantun. Al-Azim, Maha agung. Al-Ghafur, Maha pemberi pengampunan. Asy-Syakur, Maha pembalas budi.
Al-Ali Maha Tinggi, Al-Qabir Maha Besar, Al-Hafiz Maha Memelihara, Al-Hasib Al-Muqit Maha Pemberi Kecukupan, Al-Hasib Maha Membuat Perhitungan, Al-Jalil Maha Luhur, Al-Karim Maha Pemurah, Ar-Raqib Maha Mengawasi, Al-Mujib Maha Mengabulkan, Al-Wasi Maha Luas, Al-Hakim Maha Bijaksana, Al-Wadud Maha Mengasihi, Al-Majid Maha Mulia, Al-Ba'is Maha Membangkitkan, Al-Syahid Maha Menyaksikan, Al-Haq Maha Benar, Al-Wakil Maha Memelihara, Al-Qawiyu Maha Kuat, Al-Matin Maha Kokoh, Al-Wali Maha Melindungi, Al-Hamid Maha Terpuji, Al-Musi Maha Mengalkulasi, Al-Mudi Maha Memulai, Al-Mu'id Maha Mengembalikan kehidupan, Al-Muhyi Maha Menghidupkan, Al-Mu'mitu Maha Mematikan, Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum Maha Mandiri, Al-Wajid Maha Penemu, Al-Majid Maha Mulia, Al-Wahid Maha Tunggal, Al-Ahad Maha Esa, As-Somad Maha Dibutuhkan, Al-Qadir Maha Menentukan, Al-Muqtadir Maha Berkuasa, Al-Muqaddim Maha Mendahulukan, Al-Muakhir Maha Mengakhirkan, Al-Awal Maha Awal, Al-Akhir Maha Akhir, Al-Zahir Maha Nyata, Al-Batin Maha Gaib, Al-Wali Maha Memerintah, Al-Muta'ali Maha Tinggi, Al-Baru Maha Penderma, At-Tawwab Maha Penerima Tobat, Al-Muntakim Maha Pemberi Balasan, Al-Afu Maha Pemaaf, Ar-Ra'uf Maha Pengasuh, Malikul Mulk Allah yang Maha Penguasa Kerajaan, Dzul Jalali wal Ikram Allah yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan, Al-Muqis Maha Pemberi Keadilan, Al-Jami Maha Mengumpulkan, Al-Ghani Maha Karya, Al-Mughni Maha Pemberi Kekayaan, Al-Ma'ni Maha Pencegah, Ad-Dar Maha Penimpa Kemudaratan, An-Nafi Maha Memberi Manfaat, An-Nur Maha Bercahaya, Al-Hadi Maha Pemberi Petunjuk, Al-Badi Maha Pencipta yang tiada bandingannya, Al-Baqi Allah yang Maha Kekal, Al-Waris Maha Pewaris, Ar-Rasyid Maha Pandai, dan As-Subur terakhir yaitu Maha Sabar. Jadi ada 99 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari itu harus kita amalkan dan juga kita pahami bersama-sama. Kemudian dari Asmaul Husna itu kita dapat memperoleh banyak hikmah atau manfaat untuk dapat membantu kita dalam kehidupan. Yang pertama adalah untuk kita agar bisa lebih mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, dengan mengamalkan Asmaul Husna, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah bisa mengenal 99 nama Allah, maka kita menjadi lebih memahami apa itu sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Yang keempat, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki Allah tersebut untuk dapat kita ambil baiknya. Kemudian selain dapat memberi hikmah kepada kita, mengamalkan Asmaul Husna itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita dapat membaca Asmaul Husna itu dengan khusyuk dan penuh makna. Yang kedua, menghayati makna dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna itu. Terus yang ketiga, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan sifat-sifatnya.
Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi, yang 99 nama tadi. Terus setelah mengamalkan Asmaul Husna itu memberikan kita banyak manfaat ya. Yang pertama, dengan mengamalkan Asmaul Husna itu kita dapat memperoleh ketenangan jiwa dan hati. Jadi hati kita itu akan jauh lebih tenang dan tentram. Kemudian yang kedua, kita dapat mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari dan juga memahami sifat-sifat Asmaul Husna itu, kita dapat memperoleh kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terhindar dari sifat-sifat buruk. Dengan mengamalkan Asmaul Husna itu kita dapat terhindar nih dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang tercela yang tidak disukai Allah. Yang keempat, itu adalah mendapatkan keberkahan. Dengan mengamalkan Asmaul Husna itu kita dapat keberkahan atau baik, karena kita sudah mengamalkan Asmaul Husna yang mana itu adalah nama-nama baik. Seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kita dan dapat menumbuhkan sikap baik kepada kita karena sudah mempelajari Asmaul Husna. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.